Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang sifat ujub, sombong, dan cara menyelesaikannya. Sifat ujub, sombong, dan bangga dengan dirinya sendiri adalah satu penyakit hati yang sulit diobati. Ujub adalah memandang mulia kepada diri sendiri dan memandang remeh kepada orang lain. Tanda ujub yang nampak pada lisan adalah kebiasaan berkata, "Siapa saya dan siapa kamu?" Ucapan yang demikian ini sama dengan perkataan iblis, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata iblis, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sedangkan orang yang sombong ialah orang yang tidak senang diberi nasihat dan bersikap kasar dan keras jika memberi nasihat. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, maka orang itu bersikap sombong. Semestinya kita mengetahui bahwa orang yang baik ialah orang yang di kehidupan akhiratnya nanti baik. Hal ini tentu saja tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita tidak memandang kepada seseorang kecuali dengan penilaian bahwa dia lebih baik dan lebih mulia daripada kita. Sebagai ilustrasi, jika kita ketemu anak kecil, lalu kita katakan di dalam hati kita, anak-anak ini belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan saya sering melakukan kemaksiatan. Tentu saja anak ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dosanya masih sedikit. Lalu kalau kita ketemu dengan orang tua, maka kita katakan dalam hati, orang ini telah banyak melakukan ibadah sebelum saya. Tentu saja dia lebih baik daripada saya. Maksudnya, karena banyak melakukan ibadah, maka pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak daripada saya. Lalu kalau kita ketemu dengan orang pandai atau orang alim, maka kita katakan dalam hati, orang itu diberi Allah ilmu yang belum diberikan kepada saya. Dia beribadah dengan ilmunya. Tentu saja dia lebih baik daripada saya. Orang yang beribadah dengan ilmu, maka nilainya jauh lebih besar. Lalu jika kita ketemu dengan orang bodoh, maka kita katakan di dalam hati, orang ini kalau berbuat maksiat terhadap Allah karena kebodohannya. Tetapi bila saya berbuat maksiat terhadap Allah, bukan berarti saya tidak mengerti, sehingga tuntutan Allah kepada saya lebih berat. Tentu saja dia lebih baik daripada saya. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang kafir, maka kita katakan di dalam hati, saya belum tahu juga, mungkin dia nanti masuk Islam dan di akhir hayatnya nanti selalu berbuat baik sehingga dosa-dosanya terhapus dengan masuknya ke agama Islam, seperti yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab. Sedangkan saya, semoga Allah menyelamatkan saya, naudzubillah tsumma naudzubillah, mungkin berbuat atau berubah menjadi kafir, sehingga kehidupan saya di akhirnya su'ul khotimah, yaitu mati tidak membawa iman, seperti cerita Kiai Berseso. Dia semula kafir menjadi orang yang dekat kepada Allah, dan saya yang semula beriman menjadi orang yang bakal menerima siksa. Sebab Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki
dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu, maka kita biasa berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami, ala dinika wa ta'atika, atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Oleh karena itu, kita berharap supaya tidak memandang orang lain remeh, dan kita selalu berdoa semoga keimanan kita, ketaatan kita selalu tertanam di dalam hati ini. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.